Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini Ibu mendoakan kalian semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, terutama mata pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran kimia. Semoga kalian bisa mengikuti penjelasan yang dengan video singkat Ibu ini dan kalian bisa belajar kembali dengan melihat kembali video yang Ibu share. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu mengenai elektrokimia. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa elektrokimia itu terdiri dari sel elektrolisis dan sel volta atau sel volta dan sel elektrolisis. Nah, kita sudah mempelajari tentang sel volta. Nah, sebelum kita masuk nanti Ibu akan memulai atau mengingatkan kembali tentang sel volta. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar Ibu ini, kita akan membicarakan mengenai sel elektrolisis. Ibu punya gambar-gambar, ada gambar kunci, kemudian ada gambar perhiasan, ya, ada gambar cincin dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu aplikasi dari sel elektrolisis di mana nanti kalian akan bisa mempelajarinya dan mempraktekkan sendiri bagaimana orang melapisi satu logam dengan logam lain dengan tujuan untuk mencegah perkaratan atau memperindah suatu bentuk dari bahan yang akan kita elektrolisis. Nah, gambar-gambar ini mudah-mudahan memotivasi kita, oh ternyata ini yang aplikasi dari elektrolisis yang akan kita pelajari. Nah, dari bagian sel elektrolisis itu kita akan mengingat kembali tentang sel volta dulu ya, bahwa sel volta kemarin Ibu sudah menerangkan bahwa sel volta itu adalah readok yang spontan, merupakan reaksi readok yang berlangsung dengan sendirinya, kemudian dia dapat menghasilkan energi listrik. Nah, di awal Ibu sudah menerangkan bahwa sel volta itu secara sederhana kita bisa menggambarkan dengan percobaan memasukkan logam seng ke dalam larutan CuSO4, kemudian dengan memasukkan logam Cu ke dalam ZnSO4, ya, jadi ada kebalikan. Nah, kita lihat yang spontan ini saja. Kita lihat percobaan yang ini adalah reaksi spontan, di mana kita akan melihat bahwa pada percobaan ini akan terjadi perubahan langsung, di mana di sekitarnya ini kita akan memperoleh seperti endapan, ya, endapan Cu. Nah, kemudian volta ini akan menghasilkan listrik, tetapi listriknya tidak kelihatan karena elektronnya langsung bergerak menuju elektrodanya, sehingga kita tidak bisa mengamati karena tidak dipasangkan atau dihubungkan dengan voltameter. Nah, maka dari itu kita akan merangkai sel volta dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan jembatan garam. Nah, kemarin Ibu sudah menerangkan bahwa jembatan garam itu kita bisa buat dalam garam dalam agar-agar. Jadi jembatan garam itu adalah tabung U yang terbalik, kemudian elektrodanya dipisahkan dengan 2 gelas kimia. Nah, ini sudah Ibu jelaskan ya kemarin bahwa sel volta itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dari voltameter. Jadi angka dari voltameter ini kita bisa lihat ya, dia menunjukkan di sini angka berapa yang ditunjukkan oleh perbedaan antara logam Zn dengan logam tembaga. Nah, ini tanda panah adalah menunjukkan arah aliran elektron, di mana pada anoda terjadi oksidasi, kemudian pada katoda terjadi reduksi. Nah, dengan gampang kita menghafalkan kutubnya, yang penting di mana di sini kita menghafalkannya adalah dengan kapan, gitu ya. Katodanya positif, kemudian anodanya adalah negatif. Nah, ini menggambarkan, nah di sini baru bisa terlihat bahwa pada perbedaan keelektronegatifan antara Zn dengan Cu itu menyebabkan terjadinya listrik atau terjadinya elektron yang mengalir yang kita sebut dengan listrik. Nah, itu Ibu ulang sedikit mengenai sel volta. Nah, kemudian kita nanti akan memperoleh suatu deret volta atau logam-logam itu akan kita peroleh berapa potensial selnya masing-masing. Tentu saja dengan percobaan
rangkaian sel volta juga, cuman dia dipasangkan. Kalau tadi gelas kimianya dipasangkan dengan dua logam yang berbeda, kemudian kalau yang potensial reduksi standar atau disebut juga dengan N0 cell ya, di sini kita mengukur apa yang disebut dengan potensial standar, artinya diukur pada suhu dan tekanan yang tertentu. Nah, voltameter ini juga dihubungkan dengan suatu logam yang akan kita uji dengan Zn misalnya, tetapi Zn itu sebagai anoda ya, ini sebagai anoda, kemudian katodanya adalah hidrogen. Nah, ini atom standarnya ya. Jadi disusun serangkaian seperti ini sehingga logam-logam yang lain bisa dihitung berapa perbedaan potensial yang terjadi. Nah, jembatan garamnya sama ya, jembatan garamnya itu terbuat dari boleh dalam agar dan sebagainya. Kebetulan garam di sini adalah NaCl. Nah, nanti logam-logam seperti logam Zn, logam Fe, kemudian ada logam Cu, ada krom dan sebagainya. Kita bisa ganti logam-logam ini dengan logam yang seperti yang di atas, kemudian dipasangkan katodanya dengan hidrogen sehingga katoda hidrogen itu potensialnya itu sama dengan 0,00. Jadi kita bisa membedakan perbedaan potensialnya sehingga didapatlah harga-harga dari logam-logam yang kita cari. Nah, jadi secara gambarnya seperti ini untuk memperoleh potensial standar atau N0 cell. Nah, seperti itu ya. Ini masih ulangan minggu yang kemarin. Kemudian prinsipnya adalah pengukuran nilai potensial suatu elektroda dilakukan dengan menyusun elektroda tersebut menjadi suatu sel elektrokimia dengan elektroda standar atau hidrogen atau platina, dan besarnya potensial dapat terbaca pada voltameter yang dipasang pada rangkaian luar. Potensial elektroda yang diukur dengan menggunakan elektroda standar disebut dengan potensial elektroda standar atau N0. Nah, seperti yang keterangan Ibu tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut. Dari potensial yang dihubungkan dengan elektroda standar tadi atau elektroda hidrogen didapatlah potensial reduksi standar atau deret volta. Nah, deret volta akan kita bahas bagaimana cara membacanya. Nah, seperti itu ya. Kita memperoleh harga dari logam-logam itu potensial reduksi standarnya, di mana dari kiri ke kanan itu logamnya semakin positif. Artinya potensial selnya semakin positif. Jadi tadi elektroda standarnya adalah atom hidrogen ya. Kemudian yang Cu, Hg, Ag, PtAu itu adalah bernilai positif. Kemudian dari K sampai ke Pb itu berharga negatif. Nah, dari kiri ke kanan ke elektropositifannya bertambah atau potensial selnya bertambah positif. Artinya ini adalah kecenderungannya reduksi gitu ya. Kalau yang positif itu kecenderungannya reduksi, kemudian kalau yang negatif itu kecenderungannya adalah oksidasi. Nah, anak-anak di sini kita harus mempunyai membuat pengertian bagaimana cara membaca dari deret volta. Artinya, misalnya Ibu rangkai sel volta antara magnesium dan Al misalnya. Nah, ini kan sama-sama negatif ya. Tetapi kalau kita rangkai dalam sel volta, maka salah satu pasti yang menjadi oksidasi, satunya lagi pasti menjadi reduksi. Nah, di mana kalau dipasangkan dia Mg dengan Al berarti kan kita lihat satu gelas kimia ya atau dua buah gelas kimia yang dihubungkan dengan jembatan garam, gitu kan? Yang dihubungkan dengan jembatan garam, kemudian kita tempatkan logam logam Mg, kemudian di sini adalah logam Al, gitu ya. Nah, dengan sendirinya dari deret volta ini Mg ini lebih negatif daripada Al. Nah, tetapi pada rangka ini Al menjadi reduksi, sementara Mg menjadi oksidasi. Nah, dikatakan Al ini adalah sebagai katoda, Mg ini adalah sebagai anoda. Nah, seperti itu ya. Katoda bermuatan positif, kemudian anoda bermuatan negatif. Nah, inilah yang kita hubungkan dengan voltameter. Voltameter sehingga disebut dengan rangkaian sel volta. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia dua-duanya berharga negatif, tapi kalau dipasangkan dalam suatu rangkaian sel volta, maka dia salah satunya menjadi oksidasi dan salah satunya lagi menjadi reduksi.
Nah, demikian juga dengan ini. Seandainya Ibu pasangkan Cu dengan Ag, ya. Cu dengan Ag itu kecenderungannya sama-sama positif, tetapi kalau dipasangkan dalam suatu deret volta atau dalam rangkaian sel volta, maka salah satunya pasti menjadi reduksi, salah satunya pasti menjadi oksidasi. Jadi kalau ini adalah Ag, ya, Ag sebagai katoda, maka ini Cu adalah sebagai anoda. Nah, seperti itu ya, katoda bermuatan positif, ya. Kemudian anoda bermuatan negatif. Jadi bukan berarti tanda positif dan negatifnya itu harus semuanya oksidasi, yang negatif kemudian yang reduksi itu tandanya positif semua, tidak, tergantung dari logam apa yang kita pasangkan. Nah, dalam hal pencegahan perkaratan, Ibu juga mengulang nih ya. Misalnya logam yang mudah berkarat adalah Fe. Nah, jika Fe didekatkan dengan logam Mn akan mengakibatkan bahwa Mn inilah yang akan teroksidasi sehingga Fe ini terlindungi. Artinya logam Fe dapat dilindungi oleh logam sebelah kiri dari deret volta dengan cara spontan. Nah, tetapi logam Fe ini juga bisa dilindungi oleh Cu, bisa dilindungi oleh Ag, ya, tetapi dengan cara tidak spontan. Artinya kita melindunginya dengan cara elektrolisis. Kalau yang di kiri dengan cara sel volta. Nah, seperti itu ya untuk mereview pembelajaran kita yang terdahulu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana pengertian atau membaca deret volta. Artinya Zn bisa bereaksi atau Al bisa mendesak logam Zn dari senyawanya, bisa mengusir, bisa mereduksi, tetapi tidak sebaliknya, gitu ya. Jadi dengan begitu ada alasan kenapa apabila Cu ditambah dengan ZnSO4, ya, percobaannya itu dia harusnya menghasilkan CuSO4 ditambah dengan Zn. Nah, tetapi ini tidak terjadi. Ini tidak dapat terjadi. Kenapa? Karena Cu itu berada di kanan dari Zn, ya. Cu itu berada di kanan Zn. Jadi Cu itu tidak bisa mengusir Zn dari senyawanya. Cu ini tidak bisa mengusir Zn, tidak bisa mereduksi Zn. Tetapi sebaliknya, apabila Zn ditambah dengan CuSO4, itu akan menghasilkan ZnSO4 ditambah dengan logam Cu. Nah, ini bisa berlangsung. Kenapa bisa berlangsung? Karena Zn bisa mengusir Cu. Zn bisa menggantikan posisi Cu pada larutannya. Nah, sehingga ini adalah reaksinya berlangsung spontan. Kalau yang di atas reaksinya berlangsung non spontan. Nah, berarti kalian sudah bisa jawab ya, kenapa Cu tidak dapat bereaksi dengan ZnSO4 pada percobaannya nanti. Nah, demikian untuk membaca deret volta. Nah, kemudian kita lanjut ya, pembelajarannya mengenai elektrolisis. Nah, di sini kita membahas mengenai elektrolisis. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya, di mana sel elektrolisis adalah merupakan peruraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi, pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Coba kalian perhatikan, rangkaian dari sel elektrolisis itu berbeda dari sel volta. Nah, kalau dari sel elektrolisis kita tidak menggunakan voltameter, tapi kita hanya menggunakan baterai. Nah, ada baterai di sini. Kalau dalam sel volta itu adalah voltameter. Nah, kemudian juga dia tidak menggunakan jembatan garam. Kemudian ada larutan di sini, larutan elektrolit. Nah, misalnya larutan elektrolitnya apa misalnya? Seperti Ibu tulisnya di sini aja ya. Larutan elektrolit yang bisa kita elektrolisis itu misalnya NaCl, ya, berbentuk larutan gitu ya. Kemudian ada MgCl2 berbentuk larutan. Nih larutan elektrolitnya ya. Atau misalnya Na2SO4 atau natrium sulfat ya. Atau misalnya larutan kalium iodida. Nah, semua larutan elektrolit ini bisa kita elektrolisis dengan menggunakan sumber arus atau baterai atau listrik. Nah, tetapi yang harus kalian ingat adalah kalau tadi sel volta adalah kapan, maka sekarang kutubnya berbeda. Kita hafalnya dengan kenap, gitu
Jadi kita menghubungkan, kalau tadi kawatnya dihubungkan dengan voltameter, tapi sekarang kawatnya dihubungkan dengan baterai, kutub positif dan kutub negatifnya. Di mana katodanya negatif, anodanya positif. Nah, seperti itu ya. Jadi rangkaian dari elektrolisis ini bisa kita buat satu tempat, bisa dipisahkan juga di dua tempat, tetapi tidak menggunakan jembatan garam. Jadi artinya elektrolisis merupakan peruraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Nah, itu bedanya elektrolisis. Nah, elektrolisis adalah redoks yang tidak spontan. Nah, bagaimana prinsip kerja dari elektrolisis ini? Kalian bisa lihat. Pertama adalah kalian menghubungkan kutub negatif dan dari sumber listrik ke katoda. Nah, kan katoda negatif tadi ya. Ibu buat lagi, kita hafalnya adalah kenap. Nah, menghubungkan kutub negatif dari listrik ke katoda dan kutub positif ke anoda. Ya, anodanya positif. Kemudian yang kedua adalah kutub negatif dari sumber listrik akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Jadi dia kutub negatif dari katoda tadi akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kemudian kutub positif dari sumber listrik akan menarik elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan positif. Nah, ini prinsip kerjanya bisa kita lihat dari gambar nantinya ya. Katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif dalam elektrolit sehingga diperolehlah setengah reaksi reduksi. Ya, katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif dalam elektrolit sehingga diperolehlah setengah reaksi reduksi. Nah, selanjutnya katoda yang bermuatan positif akan menarik ion-ion negatif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi oksidasi. Nah, seperti itu untuk prinsip kerjanya. Tapi kita lebih jelasnya dengan gambar, gitu ya. Atau dengan ibu tulisan juga bisa. Sel elektrolisis merupakan rangkaian dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sama dengan sel volta ya. Sel volta juga ada anoda, ada katoda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dan dilengkapi sumber arus listrik. Nah, perbedaannya. Kemudian sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation atau ion positif sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation. Nah, pada saat yang sama anion melepaskan elektron. Elektron ini dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anoda. Nah, akibatnya pada permukaan anoda terjadi oksidasi terhadap anion. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, sama ya, di sel volta juga di katoda adalah reduksi. Sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, spesies yang mengalami reduksi di katoda merupakan spesies yang mempunyai potensial elektroda lebih positif. Nah, sebaliknya juga untuk di anoda adalah spesies yang lebih negatif. Nah, itu ya. Jadi kita menjelaskannya bisa dengan gambar. Gitu ya. Contoh skema reaksi elektrolisisnya. Tadi kan skema reaksi elektrolisis di satu tempat ya, Ibu ulang kembali gambarnya ya. Seandainya kita mau praktikum, Ibu buatkan satu gelas kimia ya. Kemudian ada dua buah elektrodanya ya. Dua buah elektrodanya misalnya elektroda karbon gitu ya. Kemudian kita hubungkan dengan arus listrik. Nah, ya, biasanya yang lebih panjang adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif gitu ya. Ini dihubungkan juga dengan baterai, ini adalah elektroda, kemudian larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolitnya larutan apa? Contohnya misalnya adalah NaCl berbentuk larutan. Nah, seperti itu gambarnya ya. Jadi ada larutan elektrolit, berarti kalau ada NaCl berarti di sini ada Na+, ada Cl-, ada H2O ya, banyak ya, ada H2O lagi, kemudian ada Cl-, ada Na+, ada Na+, dan sebagainya. Nah, seperti itu rangkaiannya. Nah, elektrodanya misalnya kita jadikan elektrodanya ini adalah karbon. Elektrodanya karbon yang tidak aktif gitu ya. Nah, ini adalah contoh skemanya. Nah, di laboratorium supaya memudahkan Ibu membiasakan untuk siswa mengerjakannya adalah di dalam tabung U. Jadi di statif dan klem, kalian kenal statif ya, Ibu gantungkan suatu tabung yang disebut dengan tabung U ya.
tabung U untuk membedakan, dia satu larutannya juga sama ya. Jadi tabung U ini kita ikatkan ke dalam statif dan klem. Kemudian ini larutannya berisi sama larutannya, yaitu larutan NaCl ya. Sama dengan yang tadi NaCl larutan. Kemudian ini berarti ada Na+, ada Cl-, ada H2O gitu kan. Ada H2O, ada Cl- lagi. Kemudian elektroda karbon ini kita celupkan di sini. Elektroda karbon, ini juga elektroda karbon. Nah, dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif. Nah, sama aja rangkaiannya. Kalau yang tadi adalah satu tempat, kalau yang ini positif gitu ya. Satu tempat, kalau yang ini adalah dengan tabung U. Nah, ini sama-sama tempat terjadi. Kenapa Ibu buatkan dengan tabung U? Supaya nanti kalian bisa mengamati kalau ada misalnya gelembung gas yang terjadi, jadi gasnya nggak nyampur gitu ya. Jadi elektrolisisnya ada gelembung gas misalnya seperti ini. Jadi kalian harus bisa merangkai. Nah, tidak ada jembatan garam, kemudian hanya memerlukan baterai. Redoksnya disebut dengan redok yang non spontan. Kenapa disebut non spontan? Karena dia menggunakan baterai. Nah, seperti itu ya. Untuk skemanya, skema untuk reaksi elektrolisis. Dua-duanya benar. Kalian boleh menggunakannya satu tempat, kalian boleh menggunakannya dengan menggunakan tabung U. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Apa sih tujuannya ya? Jadi Ibu kembalikan ke sini ya. Jadi tujuannya sekarang adalah bagaimana menentukan reaksinya ya. Reaksi di katoda. Nah, kalian mengamati kemudian juga bisa menuliskan reaksi di katoda itu apa gitu ya. Kemudian reaksi di anoda itu bagaimana? Reaksi di anoda. Apa yang akan terjadi di anoda dan apa yang akan terjadi di katoda. Nah, kalian harus ingat bahwa di katoda tempat terjadinya reduksi kan, kemudian di anoda tempat terjadinya oksidasi. Tapi kalian harus bisa menuliskan reaksinya itu seperti apa. Nah, ada aturannya ya, aturan dari reaksi-reaksi ini kita akan bahas aturannya lebih lanjut ya. Coba sekarang kita perhatikan aturannya. Mudah-mudahan jelas ya. Reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda dalam elektrolisis. Nah, ada dua yang harus kalian perhatikan. Ingat ya, ada dua yang harus kalian perhatikan di dalam menentukan reaksi di katoda dan di anoda. Reaksi di katoda, ya, reaksi di katoda tergantung pada jenis kation. Kation ini adalah ion positif, ya. Tergantung dari jenis kationnya. Apakah kationnya itu logam alkali atau golongan 1A, 2A, 3A, Al dan Mn, atau logam yang lain ya. Jadi golongan golongan aktif atau golongan 1A, 2A, golongan 3. Kalau kita sebut, kita ingat golongannya adalah golongan alkali, kemudian nggak ada golongan alkali tanah gitu ya, dan golongan 3. Nah, apakah kationnya itu logam alkali atau tidak, atau kation lain dalam kation logam aktif fase lelehan atau leburan kationnya tereduksi. Nah, jadi kalau seandainya kationnya itu logam aktif dan dia berbentuk larutan, maka nanti di katoda yang akan bereaksi itu adalah air, bukan logamnya. Jadi kalau kita bandingkan logam aktif golongan 1A, 2A itu dengan air, lebih mudah air yang tereduksi ya, lebih mudah air yang akan tereduksi. Jadi kita harus kalian juga harus paham nih bagaimana reduksi air. Nah, Ibu tuliskan kembali ini. Apabila air yang tereduksi, Ibu tuliskan kembali. Maka reduksi air itu seperti ini. 2H2O ya ditambah dengan 2 elektron menghasilkan gas H2 ditambah dengan 2 OH-. Ingat, ini yang akan tereduksi jika seandainya logam yang ada di kation adalah logam alkali, alkali tanah, atau golongan 3A. Nah, jadi ini reaksinya. Jadi kalian ingat reduksi air seperti ini ya. Atau misalnya kationnya bukan golongan 1, 2, atau 3, tetapi logam aktif ya. Fasenya fase lelehan atau leburan tanpa air. Maka kationnya tereduksi. Misalnya 2H+, 2H itu sebetulnya golongan 1 ya, tetapi dia bukan logam atau logam lain misalnya. Jadi contoh reaksinya seperti ini. Nah,
mungkin bisa diterapkan di soal nanti ya lebih jelas. Itu yang kita perhatikan. Jadi ingat, yang kita perhatikan pertama adalah tentukan apakah dia jenis kationnya itu kation golongan 1 atau 2. Atau menentukannya apakah dia berbentuk larutan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah reaksi di anoda itu tergantung pada jenis anoda dan anionnya. Ya, jenis anodanya itu maksudnya itu anodanya pakai elektroda dia ya, pakai elektroda, apakah elektrodanya inert ya atau non inert. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis anodanya dan anionnya. Nah, coba perhatikan. Ini sudah ada ya. Anoda inert itu artinya terdiri dari PT, C dan AU. Anoda inert itu artinya tidak aktif ya. Artinya tidak aktif. Kemudian anoda tidak inert atau anoda yang akan teroksidasi. Jadi ini adalah anodanya aktif atau elektroda yang aktif ya. Elektroda aktif. Seperti itu. Coba kalian perhatikan, selain dari PT, C, dan AU itu adalah elektrodanya aktif. Nah, bagaimana kalau di anodanya itu adalah elektrodanya elektroda inert? Ya, maka kita harus perhatikan jika anodanya itu atau anionnya sisa asam oksi. Yang dimaksud dengan sisa asam oksi adalah apabila asamnya tersebut mengandung oksigen seperti SO4-2, NO3-, PO4-3, CO3-2, maka akan terjadi air lah yang akan teroksidasi. Jadi apa oksidasi air? Ibu ulang kembali nih. Kalau tadi reduksi air ya, sekarang oksidasi air. Oksidasi air itu adalah 2H2O akan teroksidasi menjadi 4H+ ya, ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, kamu hafalkan itu ya. Oksidasi air, kalau yang tadi adalah reduksi air. Nah, jadi ini adalah ketentuannya. Mungkin belum begitu hafal ya. Mungkin belum terbiasa karena kita belum ke contoh soal. Ibu ingatkan kembali bahwa kita harus mengingat untuk elektroda itu mereaksi di anoda dan katoda harus diingat dua. Contoh, apakah dia berbentuk larutan? Kemudian apakah dia menggunakan elektroda inert atau tidak? Nah, ini sama dengan yang tadi ya nak ya. Bahwa elektrodanya reaksi ketentuan di anoda ya, apakah terbuat dari grafit atau platina atau emas atau logam yang lain. Nah, ini kan reaksi-reaksi di anoda, syaratnya adalah apakah anoda itu terbuat dari elektroda yang inert atau tidak ya. Ini grafit atau platina adalah inert tadi ya. Kalau ini adalah non inert. Nah, kemudian di sekitar anoda ada ion negatif. Ya, di sekitar anoda itu ada ion negatif karena prinsipnya adalah anion kan? Anion. Nah, di anion itu ada dua jenis. Anionnya itu bisa ada OH dari suatu basa atau anionnya itu adalah dari golongan 7A ya, golongan 7A atau golongan halogen misalnya ya. Atau anionnya itu adalah sisa asam oksi. Jadi ada 3 jenis anionnya. Apabila dia OH dari suatu basa berarti anionnya OH ya. Maka reaksinya ini 4OH- 2O2 tambah 2H2. Kemudian kalau dia logam golongan 7A bukan sisa asam oksi ya, tetapi asam biasa, maka 2X- menghasilkan X2 tambah 2 elektron. Atau begini nih, Cl- misalnya ya, Cl- akan berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Maka otomatis ini menjadi 2 Cl-. Atau 2F- menghasilkan F2 ditambah dengan 2 elektron. Kita nggak boleh tuliskan Cl, tidak boleh tuliskan F saja. Jadi seperti itu reaksinya. Atau kemungkinan anionnya itu adalah sisa asam oksi. Sisa asam oksinya tadi yang mengandung oksigen kan? Maka kalau dia sisa asam oksi, tadi contohnya apa sisa asam oksi? Ada SO4-2, ada NO3-, ada CO3-2 misalnya, atau PO4-3. Nah itu semuanya mengandung oksigen, berarti kita sebut dengan sisa asam oksi. Nah, kalau anionnya itu ada sisa asam oksi, maka yang berlaku oksidasinya adalah air. Nah, ini oksidasi air tadi ya, Ibu ulang.
Nah, oksidasi air. Jadi kesimpulannya, reaksi-reaksi di anoda kalian lihat dulu apakah dia menggunakan elektroda inner atau tidak. Apakah dia grafit atau platina atau apakah selain dari logam itu. Kemudian perhatikan juga anionnya itu apakah anion biasa, apakah basa, apakah sisa asam oksi. Nah, itu reaksi di katoda, di anoda ya. Nah, lihat lagi yang lainnya ya. Coba kita perhatikan. Nah, reaksi di katoda. Tadi di katoda apa? Bentuknya di katoda berarti di sini adalah kationnya ya. Ingat, kation atau muatan positif. Nah, di sekitar katoda terdapat ion negatif dari, bukan ion negatif ya, ion positif harusnya. Oke, ion positif ya. Nah, bukan ion negatif ya, ion positif. Di sekitar katoda terdapat ion positif. Nah, apa saja ion positifnya? Mungkin saja H plus dari asam. Misalnya 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Gitu ya, atau logam golongan 1A, 2A atau 3A yang tereduksi H pada air. Jadi jika seandainya golongan 1, 2 dan 3, maka yang tereduksi bukan logam itu tetapi adalah air dengan reaksinya seperti ini. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Atau logamnya bukan logam yang golongan 1, 2, 3, logam lain, maka di sini tidak akan terpengaruh air. Logam tersebutlah yang akan terreduksi. Nah, itu misalnya ya. Contoh misalnya seperti ini. Contoh untuk Na2SO4 berbentuk larutan, terus disuruh elektrolisis. Nah, kita harus mengionisasikan dulu ini. Kita ionisasikan 2Na+ ditambah dengan SO4-2, gitu ya. Nah, seandainya ini elektrodanya adalah elektroda, maka di katodanya nanti di anodanya bisa kita perhatikan. Katoda kan tadi ini ya, katodanya bermuatan apa? Katodanya negatif, ya. Anodanya positif. Nah, seperti itu ya. Maka nanti apa? Kita perhatikan ini kationnya. Kationnya 2Na+. 2Na+ berarti golongan 1A. Nah, maka nanti reaksinya bukan Na tetapi H2O. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH-. Nah, seperti itu ya. Itu di katoda. Kemudian di anodanya apa? Nah, di anodanya tadi kita sebelumnya kan di anoda kita bicarakan. Anoda berarti anionnya kan? Anionnya itu adalah sisa asam. Nah, sisa asam apa ini? Apakah dia OH, apakah asam biasa, atau sisa asam oksi? Kesimpulannya, dia adalah sisa asam oksi karena mengandung oksigen. Nah, tadi kan kita kembali bahwa kalau dia sisa asam oksi, maka bukan SO4-2 yang akan teroksidasi, tetapi air juga. Maka kita tuliskan di sini 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, seperti itu reaksi di katoda dan anodanya. Nah, kalau kita jumlahkan ini akan menjadi suatu reaksi redoks. Nah, seperti itu ya untuk aturan-aturan reaksi di katoda dan di anoda. Nah, jadi kalian harus ingat syaratnya tadi ya. Ingat yang harus diperhatikan dalam reaksi elektrolisis adalah ada 2 tadi ya. Kita perhatikan ulang-ulang. Yang pertama, perhatikan jenis larutannya. Ya, jenis larutannya. Itu yang harus kita tahu. Apakah dia berbentuk liquid atau berbentuk larutan? Itu penting ya. Liquid itu sama dengan cairan tanpa air ya. Kemudian sama dengan lelehan, ya, sama dengan leburan. Nah, tanpa air ini tidak ada airnya, tanpa air ya, ini tanpa air. Sedangkan yang berbentuk larutan itu mengandung air atau mengandung H2O. Nah, itu yang harus diperhatikan yang pertama. Yang kedua,
kalian harus memperhatikan sebelum menuliskan reaksinya. Apa yang harus diperhatikan adalah jenis elektrodanya. Ya, jenis elektroda yang digunakan di anoda. Ya, jenis elektrodanya apakah dia berbentuk inert atau tidak inert. Ya. Nah, yang inert itu apa tadi? Ada PT, ada AU, mungkin juga ada AU, ada karbon. Selain yang tidak inert, misalnya selain dari yang 3 ini, misalnya ada Cu, ada Fe, ada Ag, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi, jenisnya apakah liquid atau lelehan atau larutan, apakah jenis elektroda yang digunakan. Nah, insya Allah bisa untuk menentukan jenis reaksi di katoda dan reaksi di anoda dengan aturan yang tadi, ya. Dan harus diingat juga, ya. Yang harus diperhatikan, yang harus dihafalkan lagi, ya, Ibu tuliskan lagi. Reduksi air itu seperti apa, gitu ya. Reduksi air itu harus hafal. Kemudian oksidasi air. Oksidasi air itu harus dihafalkan. Nah, bagaimana contoh reaksi elektrolisis tadi? Ya, kita contohkan reaksinya adalah tulislah reaksi katoda, ya, katoda anoda pada larutan garam dapur, ya, larutan garam dapur. Nah, larutan garam dapur berarti kan rumusnya adalah NaCl berbentuk larutan. Nah, seperti itu kan? Langkah pertama adalah kamu tuliskan ionisasinya. NaCl menghasilkan Na plus ditambah dengan Cl-. Nah, ini pasti berbentuk larutan semua kan? Ini pasti berbentuk larutan, ini berbentuk larutan dan mengandung air berarti. Maka reaksi di katoda berarti kation, ya. Di katoda itu kation, di anoda itu adalah anion. Nah, kemudian kita pakainya inert tadi, ya, pakai inert atau elektroda tidak aktif. Nah, reaksi di katoda berarti kita perhatikan karena dia adalah berbentuk larutan, ya, berbentuk larutan syaratnya, kemudian pakai elektroda yang inert, maka di katoda Na ini kalah dari air. Nah, di mana Na itu yang akan terreduksi adalah air. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH-. Nah, seperti itu ya, 2 OH-. Kemudian di anodanya, anodanya anion itu bukan sisa asam oksi karena tidak mengandung oksigen, tetapi sisa asam biasa. Maka ini kita tuliskan 2 Cl-, harus pakai 2 karena nanti hasilnya akan menjadi Cl2, ya, Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, seperti itu. Maka kita jumlahkan. Redoksnya kita jumlahkan. Nah, karena elektronnya sama, coret, ini dicoret, sehingga hasilnya 2H2O ditambah 2 Cl- menghasilkan H2, ya, ditambah dengan 2 OH- ditambah dengan Cl2. Nah, seperti itu reaksi redoknya. Tetapi ini redok, ya, ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi, tapi tidak spontan. Kenapa tidak spontan? Karena kita hubungkan dengan listrik. Jadi kalau kita gambarkan reaksi elektrolisisnya, ya, seandainya ibu buatkan dengan tabung U, ya, ibu buatkan dengan tabung U nih, 1 buah tabung U, kita buatkan gambar elektrolisisnya. Kan tadi pakai elektroda inert, ya, pakai karbon misalnya, gitu ya. Ini juga pakai karbon. Nah, terus ini kita hubungkan dengan baterai. Ini dihubungkan dengan baterai juga. Nah, di dalam sini berarti ada Na+, ada Cl-, ada H2O, ya, ada H2O juga misalnya. Nah, kemudian katodanya tadi seandainya di sini katoda. Nah, berarti ini muatan negatif. Ini anoda, berarti muatan
positif. Gitu ya. Nah, positif tanda positif, ini tanda negatif. Nah, berarti nanti kamu akan mengamati, oh ternyata di katoda itu ada gas H2. Nah, katoda mana nih katoda? Ini ada gas H2, berarti di sini ada gelembung. Ada gelembung yang bisa kamu amati, itu gelembung gas H2. Gelembung gas H2 dan sifatnya basah, bisa diuji basahnya. Kemudian di anodanya ada Cl2. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini reaksi elektrolisisnya. Contoh dari reaksi elektrolisis dari NaCl. Nah, bisa dipahami ya? Nah, contoh lagi misalnya, kalau dia leburan, masih pakai iner ya, NaCl berbentuk leburan, elektrolisisnya berarti Na+, ionisasinya ya, ditambah dengan Cl-. Ini berbentuk leburan juga atau lelehan juga. Nah, bedanya pasti di katoda kah atau di anoda gitu ya. Di katoda dan di anoda, di katodanya berarti karena dia lelehan tanpa air ya, tanpa air, tidak ada air yang bersaing untuk mengalami reduksi atau oksidasi, maka di sini tetap logam Na. Na+ ditambah 1 elektron menghasilkan Na. Kemudian karena sisa asamnya adalah logam sisa asam biasa, maka 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Gitu ya. Ini tidak sama elektronnya, berarti ini kali 2, ini kali 1. Nah, sehingga hasilnya reaksinya itu adalah 2Na+ ditambah 2 elektron ditambah 2 elektron ditambah dengan 2 Cl- gitu kan, menghasilkan 2Na ditambah dengan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. 2 elektronnya habis. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau tadi di katodanya menghasilkan gas, tetapi kalau di sini katodanya menghasilkan logam Na yang berbentuk padat. Nah, jadi kalau kita gambarkan dia reaksinya bukan gas di katoda, gitu ya, bukan gas di katoda, tetapi endapan, ya. Ini elektrodanya inner, ya. Kemudian ini baterai, ini juga baterai, misalnya ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Katodanya negatif, kemudian anodanya positif. Nah, seperti itu kan. Nah, nanti kita tidak akan mendapatkan gelembung seperti yang tadi, tapi malah ada endapan natrium. Ya, endapan natrium. Tetapi sekali lagi Bu ingatkan ya, catatan ini tidak terjadi di lab, tetapi terjadinya di proses industri, terjadinya di proses pembuatan logam Na ya, di proses industri, karena kita tidak bisa membuat lelehan garam dapur. Jadi kita tidak bisa membuat lelehan garam dapur. Nah, seperti itu. Jadi itu bedanya elektrolisis larutan dan lelehan ya. Oke, sekarang kita coba berlatih ya. Kita bisa berlatih. Kita hapus ini dulu. Kita hapus yang ini. Nah, kita coba buat tulis reaksi elektrolisis dari Na2SO4 berbentuk larutan. Nah, seperti itu ya. Buatlah reaksi di katoda, buatlah reaksi di anoda, kemudian gambarkan. Na2SO4 dengan memakai elektrodanya adalah inner, tidak berpengaruh. Nah, berarti langkah pertama kita buatkan, Ibu pakai kuning aja ya. Langkah pertama kita buatkan reaksi ionisasinya seperti apa, gitu kan? Reaksi ionisasinya adalah Na, ya, Na2SO4 berbentuk larutan menghasilkan 2 Na+ ditambah SO4-2.
Ini berbentuk larutan, kemudian ini juga berbentuk larutan. Nah, langkah kedua adalah tuliskan di katoda, tuliskan di anoda. Kalau di katodanya tadi kutubnya pasti negatif, ini kutubnya positif. Nah, kita harus ingat bahwa kationnya adalah berbentuk golongan 1, anionnya adalah anion sisa asam oksi. Sehingga untuk katoda berlaku hukum di mana antara air dengan logam natrium lebih mudah air yang akan tereduksi dibandingkan dengan logam ini. Karena dia berbentuk larutan, ya. Maka di sini air yang akan terjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Gitu ya. Ini berbentuk gas, kemudian ini berbentuk larutan, ya. Ini juga berbentuk H2O kan cair gitu ya. Nah, kemudian untuk di anoda. Nah, ingat bahwa sisa asamnya ini bukan sisa asam biasa, tetapi adalah sisa asam oksi yang mengandung oksigen. Di mana ketentuannya tadi jika dia sisa asam oksi, maka yang akan teroksidasi adalah juga air. Sehingga di sini air dua-duanya. 2H2O menghasilkan 4H plus ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, seperti itu ya. Kita jumlahkan reaksinya. Karena ini 2 elektron, ini 4 elektron, jadi kita kesederhanakan, kita kalikan kali 4 kali 2, atau di sini kali 2, ini kali 1. Sama aja ya. Nah, berarti di sini berarti 2H2O 4H2O ya. Nah, ditambah dengan 4 elektron ditambah dengan 2H2O gitu kan, menghasilkan 2H2 ditambah dengan 4 OH- gitu ya, kali 2 ditambah dengan 4H plus ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. 4 elektronnya habis, gitu ya. 4 elektronnya habis. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan redoks ini? Ini 4H2O, ini 4OH- dengan 4H+. Kan ini 4H-, ini 4H+. 4OH- dengan 4H+ ini bisa menjadi 4H2O. Gitu ya. Di sini juga ada 4H2O, berarti habis. Di sini juga habis. Ya, berarti yang tertinggal apa? 2H2O ya, menghasilkan 2H2 ditambah dengan O2. Nah, itu yang tertinggal ya. Ini berbentuk gas, ini juga berbentuk gas. Ini berbentuk cairan. Nah, seperti itu. Reaksi redoksnya kalau kita mengelektrolisis larutan Na2SO4. Nah, bagaimana kalau gambarnya nanti? Ya, gambarnya berarti 2 elektroda ini. Sekarang Ibu gambarkan dengan satu tempat ya. Satu tempat misalnya. Ya, satu tempat, kemudian ini larutannya, berarti ini elektrodanya. Elektrodanya kan tadi inner ya. Elektrodanya elektroda inner, yaitu karbon kita jadikan. Ini karbon. Kemudian katodanya negatif. Ini katoda, kemudian anodanya positif ya. Kemudian kita hubungkan dengan baterai. Ini negatif. Negatif ya. Kemudian ini kutub positifnya. Nah, larutannya ini berarti larutan terdiri dari Na+, kemudian SO4-2, ada H2O. Nah, seperti itu kan. Nah, nanti dua-duanya akan ada gas. Di katoda ada gas H2, di sini ada gas H2. Kemudian di anodanya juga ada gas O2 gitu ya. Ini juga ada gas O2. Nah, tetapi gasnya sama-sama gelembung, tapi kalau diuji yang di katoda bersifat basa, yang di anoda bersifat asam. Jadi memang cocoknya dengan tabung U ya. Cocoknya dengan tabung U kita buat. Nah, atau Ibu gambarkan lagi deh. Ibu gambarkan
Ya, kita gambarkan. Nah, kita hapus dulu ini. Kita gambarkan elektrolisis larutan natrium sulfat tersebut. Gelembungnya bagaimana membedakannya dan bagaimana mengujinya, gitu ya. Nah, tadi larutannya adalah larutan Na2SO4. Nah, Ibu buatkan seperti ini gambarnya. Tabung U, ya, tabung U, kemudian kita pisahkan dengan 2 buah elektroda, elektrodanya karbon, elektrodanya karbon juga di katoda dan anoda. Ini seandainya katoda, ini adalah anoda. Katodanya kutub negatif, anodanya kutub positif. Masing-masing dihubungkan dengan baterai. Ini kutub negatif, kemudian ini kutub positifnya. Nah, seperti itu kan? Kemudian larutannya larutannya terdiri dari natrium sulfat. Berarti di sini ada ion Na+, ada ion SO4-2, gitu kan? Ada SO4-2 juga, ada Na+, dan tidak lupa ada molekul air, kemudian ada molekul air. Nah, spesies-spesies inilah yang akan bersaing, yang akan mengalami reduksi dan akan mengalami oksidasi. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan di katodanya tadi adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah dengan H2 2OH-. Nah, itu kan. Di anodanya tadi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, tadi kita udah jumlahkan redoksnya, bukan? Nah, sekarang gelembung gasnya di katoda ada H2 di katoda. Berarti di sini ada gelembung gas nih. Ada gelembung-gelembung gas. Kemudian di anodanya juga ada gelembung gas, oksigen. Nah, di sini juga ada gelembung gas. Nah, yang namanya gelembung gas pasti sama. Kita lihat. Tetapi kalian akan bisa menguji. Gelembung yang ada di katoda, sifatnya ini adalah basah. Karena gas H2, tapi sifatnya adalah basah. Kalau di sini, gasnya adalah gas O2, tapi sifatnya asam. Gitu kan? Sifatnya asam. Nah, kalau yang asam itu diujinya dengan lakmus. Cukup dicelupkan dengan lakmus biru, maka dia akan merubah lakmus biru menjadi merah. Tetapi kalau di sini kamu teteskan dengan PP atau phenolphthalein. Kenapa? Karena PP itu adalah penguji basah. Nah, sehingga kalian bisa mencobakan mengelektrolisis, membuat reaksi di katoda, membuat reaksi di anoda untuk larutan natrium sulfat. Untuk larutan natrium sulfat, bisa membuatkan gambarnya, bisa menuliskan reaksi di katoda, dan bisa menuliskan reaksi di anoda. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami mungkin ya untuk elektrolisis ini. Nanti kita bandingkan kalau kita pakai kalau pakai elektroda tidak iner. Nah, Ibu contohkan satu lagi contoh. Kita hapus dulu. Kita hapus juga yang ini dulu ya. Contoh, tulislah reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4. Nah, CuSO4. Nah, langkah pertama, CuSO4 kita tuliskan ionisasinya. Ya, Cu+2 ditambah dengan SO4-2. Nah, itu reaksi ionisasi. Ada di katoda, ada di anoda. Katodanya kita buat negatif, anodanya kita buat positif. Ini adalah bukan logam golongan 1 atau golongan 2. Ini masih pakai elektroda yang iner ya. Nah, kalau dia bukan golongan 1, 2, maka logam itu sendiri yang akan terreduksi. Nah, walaupun dia berbentuk larutan ya, tetapi dia lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan dengan air. Sehingga di sini Cu+2 ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang anodanya, karena dia sisa asam oksi berarti air. 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah
elektron. Nah, di sini sama dengan yang tadi, untuk menghilangkan elektronnya berarti di sini kali 2, di sini kali 1, disederhanakan ya. Sehingga diperoleh hasilnya 2Cu plus 2 ditambah dengan 4 elektron ditambah dengan 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. 4 elektronnya habis, gitu kan? Sehingga tertinggallah 2Cu plus 2, 2H2O, 2Cu, 4H plus tambah O2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa mengamati katoda dan anodanya? Dan apa yang akan terjadi di katoda, apa yang terjadi di anoda? Nah, kalau kita buatkan gambarnya misalnya tabung U ini, ya. Tabung U dengan memakai elektroda iner juga. Elektroda inernya tadi adalah karbon ya. Karbon yang paling gampang, karbon ini bisa kalian peroleh di baterai baterai ABC yang bulat dibongkar, itu isinya adalah karbon batangan. Kemudian ini dihubungkan dengan kutub positif, kutub negatif misalnya ya. Ini boleh terbalik ya, positif negatifnya itu tempatnya arahnya boleh. Kalau ini positif ibu bikin, ini negatif bisa dibikin, berarti katodanya ini, gitu kan? Katodanya ini adalah anodanya. Nah, anoda kutub positif, ini kutub negatif. Nah, kita lihat reaksinya lagi. Bahwa di katoda itu tidak ada gas, tetapi adalah Cu yang padat. Nah, sehingga di sini akan terdapat endapan Cu. Sementara di anoda ada gas. Di anoda ada gas O2 yang sifatnya asam. Nah, berarti bisa diuji ya. Ini gelembung gas O2 ya. Ini adalah gelembung gas H2 yang sifatnya asam. Kemudian pada katoda terdapat endapan Cu. Nah, Cu itu dalam kesehariannya dia berwarna bukan berwarna merah ya, tetapi berwarna coklat tembaga. Nah, tembaga kan? Sehingga nanti di sini kan ada ionnya, ion apa di sini? Larutannya kan CuSO4, berarti ada Cu plus 2, ada SO4-2, ada H2O gitu ya, ada H2O. Nah, nanti di sekitar elektroda yang tercelup ke dalam larutannya ini akan berwarna merah tembaga. Nah, akan ada endapan di sini. Akan ada endapan. Sehingga karbon yang tercelup dalam larutan CuSO4 akan berwarna merah. Dari mana datang warna merah ini? Cu plus 2 yang mengendap di sini. Cu plus 2 menjadi Cu. Lengketnya di sini. Jadi kamu bisa amati. Jadi pada percobaan ini akan diamati adanya gas di anoda, adanya endapan Cu di katoda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh-contoh ini nanti kita bisa hitung. Namanya stokiometri elektrolisis. Stokiometri atau hitungan dalam elektrolisis ya. Stokiometri elektrolisis. Nah, apa maksudnya? Kita bisa menghitung berapa volume dari oksigen. Nah, ini bisa dihitung volumenya berapa sih yang dihasilkan. Nah, gitu ya. Kemudian bisa menghitung ini berapa sih massa endapan ya, massa endapan yang ada pada katoda. Nah, berapa endapannya, berapa gram? Nah, gramnya sama dengan berapa? Kalau volumenya sama dengan berapa liter, gitu kan? Nah, itulah yang akan kita hitung dalam reaksi elektrolisis atau dalam perhitungan reaksi elektrolisis. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah bagaimana kalian bisa menentukan reaksi di katoda, bagaimana bisa menentukan reaksi di anoda, kemudian bagaimana menghitung endapan yang ada di katoda, bagaimana menghitung endapan gas yang ada di anoda. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Faraday nantinya. Nah, demikian ya. Oke. Nanti setelah ini tolong kalian buat suatu reaksi elektrolisis ya. Buat reaksi elektrolisis. Jadi tugasnya adalah, sebelum Ibu lanjutkan ke hukum Faraday ya. Hukum Faraday nanti kalian buat tugasnya latihan ya. Latihan yang nanti kalian tulis ya. Tulis di buku latihan.
tulis di buku latihannya, ya. Kemudian foto. Nah, kemudian foto, kirim foto latihan tersebut di GCR, ya. Kirim di Google Classroom, ya. GCR, ya. Tulis di situ. Ibu tunggu ya. Ibu tunggu, nanti Ibu akan buatkan deadline-nya sampai pukul berapa dan sebagainya. Nah, apa yang harus kalian tulis? Nah, tulis reaksinya ya. Tulis di buku latihan, kemudian foto, kirimkan di GCR. Reaksi elektrolisis dari yang pertama adalah Al2SO4 3 kali berbentuk larutan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah magnesium klorida berbentuk lelehan, gitu ya. Kemudian tulislah elektrolisis dari H2 asam sulfat, ya, H2SO4 berbentuk larutan, gitu ya. Kemudian yang keempat, tulislah hidrolisis dari natrium hidroksida berbentuk larutan, ya. Yang kelima, tulislah Ki berbentuk larutan. Nah, ini kalian tulis reaksi elektrolisis dan gambarkan yang ini aja. Gambarkan di sampingnya ya, gambarkan di sampingnya bagaimana membuat rangkaian elektrolisis pada yang 5 soal ini. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian tuliskan nanti di buku latihannya yang rapi, kemudian foto, kemudian kirimkan di GCR. Nah, sebelumnya kita akan lanjut ke hukum Faraday atau menggunakan reaksi elektrolisis yang menggunakan elektroda tidak inert. Nah, kalau ini kan elektrolisisnya menggunakan elektroda inert ya. Menggunakan elektroda inert. Nah, demikian ya. Jadi habis ini Ibu akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan elektroda tidak inert. Nah, jangan lupa tulis di buku latihan, kemudian difoto dan dikirimkan di. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke elektrolisis dengan menggunakan elektroda tidak inert ya. Elektrolisis menggunakan elektroda tidak inert. Elektrolisis dengan elektroda tidak inert. Ya, elektroda tidak inertnya itu seperti apa tadi ya? Dengan elektroda tidak inert. Kita bisa lihat contohnya selain daripada PT, AU dan karbon. Nah, misalnya contoh elektrodanya adalah logam aktif seperti logam Fe, logam Cu, logam krom, logam perak, dan lain-lain. Nah, itu namanya tidak inert. Nah, di sini kita akan disebut dengan prinsipnya adalah prinsip pelapisan logam. Ya, prinsip pelapisan logam atau sama juga dengan penyepuhan. Kalau istilah kita adalah penyepuhan, ya, melapisi logam dengan logam yang lain. Nah, contoh misalnya, ya, contoh, tulislah reaksi elektrolisis. Tulislah reaksi elektrolisis, ya, elektrolisis dari larutan
CuSO4 ya, dengan menggunakan elektroda Cu. Elektroda Cu berarti tidak iner kan? Nah, langkah pertama adalah tentu kalian harus tulis reaksi elektrolisis dari CuSO4. Nah, akan terjadi Cu plus 2 ditambah dengan SO4 min 2. Nah, kan dia berbentuk larutan ya, ini juga berbentuk larutan. Nah, katodanya dan anodanya tadi yang bermuatan negatif, kemudian anodanya juga negatif, tapi ini diganti dengan bukan karbon yang kita jadikan, tapi Cu ya, Cu dua-duanya, atau Cu salah katoda itu kan, atau elektroda indah itu kan berpengaruhnya di anoda ya, bukan di katoda. Nah, berarti kita gunakan katodanya di sini misalnya menggunakan elektroda Cu di anoda ya, dan Fe di katoda. Nah, di katoda gitu ya. Cu di anoda dan Fe di katoda. Berarti katodanya adalah Fe. Berarti kan tidak iner ya. Kemudian ini adalah Cu. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ingat tadi bahwa elektroda tidak iner berpengaruhnya hanya pada anoda saja. Nah, pada katoda tidak. Jadi walaupun pada katoda ini kita tulis elektrodanya Fe, tetapi yang akan tereduksi tetap Cu plus 2. Sehingga di sini Cu plus 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi walaupun Fe dia nggak ngaruh, dia hanya diam. Jadi tetap kationnya Cu plus 2. Nah, sementara di anodanya, nah di anoda berarti kan anion ya, tetapi karena kita pakai elektrodanya tidak iner, ya, elektroda tidak iner, maka di sini bukan air yang akan teroksidasi, walaupun dia sisa asam oksi, tetapi apa? Tetap logam elektroda aktifnya yang akan teroksidasi. Nah, elektrodanya itu kan Cu tadi, maka di sini juga menjadi Cu. Cu berubah menjadi Cu plus 2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, kalau kita reaksikan, Cu-nya 2 elektronnya habis, sehingga di sini tertinggal Cu plus 2 ditambah dengan Cu menghasilkan Cu ditambah Cu plus 2. Nah, itu reaksinya kalau pakai elektroda tidak iner. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya tentu, nah, Ibu tuliskan dengan satu ini aja ya, dengan satu gambar aja, bukan dengan tabung U. Ini tadi katoda. Ya, katodanya itu adalah Fe. Kemudian ini adalah anoda. Anodanya tadi pakai logam Cu. Nah, larutannya terdiri tentu larutannya tetap Cu plus 2, SO4 min 2, dan ada H2O. Gitu kan? Nah, artinya adalah di katoda, di logam Fe ini Cu yang tereduksi. Sehingga di sini Fe yang tercelup ke dalam larutan Cu ini akan berubah. Akan terlapisi oleh tembaga semuanya. Nah, dari mana lapisan tembaga ini? Adalah berasal dari Cu plus 2 yang mengendap. Kenapa Cu plus 2 ini mengendap? Karena Cu ini teroksidasi. Karena Cu ini teroksidasi, maka Cu yang di katoda mengendap di logam Fe. Nah, artinya sekarang kita sudah melapisi satu logam dengan logam yang lain. Di mana di sini Fe yang elektroda Fe ini dilapisi oleh tembaga. Tembaganya dari mana? Tembaga dari larutannya. Dari larutannya. Kenapa dia dari larutannya? Karena tembaga yang murni teroksidasi, ya, teroksidasi menjadi Cu plus 2. Cu plus 2 mengendap. Semakin banyak Cu-nya yang teroksidasi, semakin banyak juga Cu-nya yang mengendap di Fe. Nah, itu artinya kalau kalian sudah bisa melapisi satu logam dengan logam yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, ini namanya elektrolisis dengan menggunakan elektroda tidak iner. Nah, itu maksudnya. Ibu contohkan ya, Ibu contohkan ke soal berikutnya ya. Contoh. Kita contohkan
elektrolisis ya. Buatlah reaksi elektrolisis dari larutan AgNO3 dengan menggunakan katodanya adalah katodanya adalah besi juga deh, katodanya besi dan anodanya Ag murni ya, dan anodanya adalah Ag. Nah, berarti langkah pertama kita adalah membuat suatu reaksi. Reaksi yang mana kita buat? Elektrolisis Ag kan? AgNO3 terion menjadi Ag plus ditambah dengan NO3 min. Berbentuk larutan. Itu ya. Kemudian di katodanya, di anodanya tadi kita hubungkan dengan kutub negatif, ini dihubungkan dengan kutub positif. Kemudian ini diganti dengan Fe, ini diganti dengan Ag. Nah, seperti itu kan logamnya. Maka reaksi elektrolisisnya di katoda adalah walaupun di sini Fe tapi tidak berpengaruh, tetap Ag yang akan tereduksi. Walaupun dia berbentuk larutan, ya, bukan air yang akan tereduksi, tetapi tetap Ag. Kenapa? Karena Ag bukan golongan 1, 2, atau 3. Sehingga di sini reaksinya menjadi Ag plus ditambah 1 elektron menghasilkan logam Ag padat. Nah, gitu ya. Ini berbentuk larutan. Nah, kemudian untuk di anoda, kita lihat dia sisa asam oksi dan berbentuk larutan. Tetapi karena kita menggunakan elektroda yang aktif yaitu Ag, maka bukan NO3 yang akan teroksidasi, bukan air yang akan teroksidasi, tapi tetap Ag. Karena tadi catatan kita adalah bahwa jika pakai elektroda tidak inert, maka anodanya aktif. Artinya logam yang ada pada anoda itu aktif. Sehingga di sini juga Ag yang akan teroksidasi. Ag berubah menjadi Ag plus ditambah 1 elektron ya. Sehingga 1 elektronnya habis sama di sini adalah Ag plus ditambah dengan Ag menghasilkan Ag ditambah dengan Ag plus. Nah, jangan dicoret ya walaupun sama, nggak jadi redoks nantinya. Sehingga inilah persamaan reaksi redoknya. Ada yang biloksnya naik, ada biloksnya yang turun. Nah, kalau digambarkan nanti bagaimana reaksi elektrolisisnya, kamu bisa gambarkan di satu tempat misalnya, nggak usah pakai tabung U deh. Ya, di satu tempat, buat gambarnya. Kemudian ini adalah besinya. Besinya boleh bentuk lurus, bentuk apa, dijadikan sendok atau apa ya. Besinya ini sebagai katoda. Kemudian ini adalah perak, logam perak murni, dan larutannya adalah AgNO3. Berarti ada Ag plus, ada NO3 min, ada H2O dan sebagainya, gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Tidak ada gas di sini. Yang ada hanyalah larutan Ag dan Ag yang padat, gitu ya. Di katoda terdapat endapan Ag. Berarti di sini Ag yang besi yang tercelup ke dalam larutan AgNO3 ini akan berubah menjadi terlapisi oleh perak semua. Nah, walaupun perak putih ya, tapi ibu gambarnya dengan kuning. Nah, ini semua akan terlapisi oleh perak, gitu ya. Dari mana perak ini berasal? Lapisan ini adalah dari endapan dari Ag plus yang teroksidasi, dari Ag yang teroksidasi ini, Ag plus. Kemudian Ag plusnya ini mengendap di sini. Ag berubah menjadi Ag plus. Ag plusnya ini mengendap lagi di besi. Nah, sehingga ini gambarnya, ya. Ini gambarnya. Seandainya kamu robah gambar ini menjadi besi, itu bukan besi lurus saja, tapi berbentuk sendok misalnya. Nah, ya. Nah, ini sendok nih. Sendok ya, sendok. Kemudian ini adalah Ag murni
Ag murni, kemudian ini adalah sendok tapi terbuat dari besi, maka sendoknya akan terlapisi. Sendok yang tercelup ke dalam larutan AgNO3 akan terlapisi oleh perak. Ya, jadi sendok yang tadinya mudah berkarat sekarang tidak mudah berkarat karena sudah dilapis dengan perak. Kemudian bentuknya juga menjadi lebih indah. Nah, itu caranya, prinsip orang dalam melapisi logam dengan logam yang lain. Jadi apa yang akan dilapisi, tempatkan dia di katoda. Apa yang akan melapisi, tempatkan dia di anoda, hubungkan dengan kutub apa tadi, katoda negatif ya, anoda kutub positif dari baterai. Nah, jadi hubungkan ke kutub positif, ini hubungkan dengan kutub negatif. Ini juga demikian, hubungkan ke kutub negatif ya kawatnya, kemudian ini hubungkan ke kutub positif. Nah, seperti itu untuk elektrolisis. Jadi kalau kalian mau melapisi dengan melapisi cincin, ya gantilah katodanya dengan cincin. Kalau mau melapisi mainan kunci, gantilah dia dengan mainan kunci atau apapun yang akan dilapisi. Jadi prinsipnya adalah pelapisan melalui elektrolisis yang akan dilapisi ditempatkan di katoda. Nah, demikian ya. Semoga bisa kalian pahami untuk reaksi elektrolisis, baik menggunakan elektroda inert maupun menggunakan elektroda tidak inert. Nah, demikian. Sebelum kita lanjut ke hukum Faraday. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Sedikit lagi tentang elektrolisis, yaitu hukum Faraday. Nah, tadi kita sudah belajarnya adalah bagaimana membuat reaksi elektrolisis di katoda maupun di anoda. Nah, kita udah amati ya bahwa di kemungkinan dalam suatu reaksi itu terdapat kemungkinan terdapat endapan dan kemungkinan terdapat gas gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di sini ada elektroda, kemudian 2 buah elektroda itu kemungkinan ada gas yang bisa kita ukur volumenya, atau kemungkinan ada endapan yang bisa kita hitung berapa masanya gitu ya. Nah, sekarang Faraday menyimpulkan bahwa massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau massa zat itu dilambangkan dengan G, itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi kan kita ini tadi dihubungkan dengan baterai, ya kan? Dihubungkan dengan baterai, kutub positif, kemudian ada kutub negatifnya. Nah, kemudian kita bisa menghitung massa atau menghitung volume pada setiap elektroda dengan memakai hukum Faraday. Jadi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan atau jumlah baterai yang digunakan. Jadi massa zat itu dilambangkan dengan G, kemudian berbanding lurus dengan Q atau muatan listrik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tergantung berapa listrik yang kita gunakan tadi, nah itu mempengaruhi jumlah endapan dan gas yang terbentuk. Nah, jumlah muatan listrik Q sama dengan hasil kali dari kuat arus dan waktu. Nah, jadi waktu di sini berpengaruh, di mana Q itu kita bisa setarakan atau kita konversikan Q sama dengan IT Coulomb ya. I itu adalah kuat arus, kemudian T itu adalah waktu. Jadi massa suatu zat untuk hukum Faraday yang pertama, massa endapan yang ada pada elektrolisis bisa kita rumuskan dengan massa atau G atau W juga boleh ya. W sebanding dengan IT juga boleh ya. Jadi massa akan sama dengan I kali T. Ya, kuat arus dikali dengan waktu. Nah, itu hukum Faraday 1. Ingat ya, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jumlah listrik itu sama dengan elektron, gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk Faraday 2. Nah, Faraday 2 apa yang disimpulkan? Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis, tadi juga massa zat ya, berbanding lurus juga dengan massa ekivalen zat itu, atau massa ekivalennya kita lambangkan dengan ME. Nah, di mana G akan sama dengan sebanding dengan ME. Kalau tadi kan G-nya sebanding dengan IT, sekarang G-nya sebanding dengan ME. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, kalau digabungkan dia pakai K. Tetapannya G sama dengan K IT kali ME. Nah, IT ini adalah hukum Faraday 1, kemudian ME ini adalah pernyataan dari hukum Faraday 2. Sehingga dirumuskan G sama dengan K IT kali ME. Ya, K adalah tetapan atau pembanding. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 hukum Faraday yang menyatakan hubungan
keduanya ya. Jika ke dalam beberapa larutan yang berisi ion logam dialirkan jumlah listrik yang sama, artinya dua elektrolisis ya, ada dua elektrolisis di sini atau ada 3 elektrolisis dengan jumlah listrik yang sama ya, maka ion logam dialirkan muatan listrik yang sama jumlahnya, massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Jadi tergantung massa endapan yang ada di gelas A, di gelas B, di gelas C tergantung dari berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Massa ekivalen suatu ion dalam logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya. Jadi jika ke dalam larutan Ag+, Cu+2 dan Cr+2 dialirkan muatan listrik dengan jumlah yang sama, maka massa endapannya tergantung dari ini, tergantung dari Ar per biloxnya gitu ya. Jadi mungkin saja nih 3 buah peristiwa elektrolisis ya. 3 buah peristiwa elektrolisis tapi menggunakan elektroda yang menggunakan listrik yang sama misalnya gitu ya. Jadi ini tergantung dari massa ekivalen sendiri masing-masing logamnya. Nah, jadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, kemudian Faraday juga menemukan harga K tadi. Harga K atau tetapan Faraday itu sama dengan 1/96.500. Jadi G sama dengan K, IT, kali ME tadi dapat dinyatakan sebagai, karena IT sama 1/96.500, satunya hilang ya. G sama dengan IT 96.500 kali ME. Nah, jadi kita sudah bisa merumuskan hukum Faraday dua-duanya ya. Sudah bisa merumuskan hukum Faraday dua-duanya dengan dihubungkan oleh harga K. Nah, yang harus kamu perhatikan nanti adalah bahwa IT per 96.500 ini sama dengan mol elektron. Nah, sama dengan mol elektron, sama dengan listrik yang digunakan, gitu ya. Jadi G sama dengan IT per 96.500 kali ME adalah gabungan dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. G massa zat, I kuat arus, T waktu, dan ME adalah massa ekivalen. Massa ekivalen itu sama dengan AR per bilox ya. AR per bilox. Misalnya Cu itu ArCu itu sama dengan 63,5. Kemudian dia dalam CuSO4, berarti kan CuSO4 kan Cu+2 ya. Cu+2. Maka Me dari Cu ya, Me dari Cu akan sama dengan 63,5 per 2. 2 itu adalah muatannya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita sudah menyimpulkan hukum Faraday 1. Ya, ini sudah ada sebetulnya. AR per bilox. Berikut stokiometri reaksi. Jadi itu namanya stokiometri reaksi. Stokiometri reaksi dari elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Arus listrik adalah aliran elektron. Muatan listrik dari 1 mol elektron adalah 96.500 coulomb. Jumlah muatan dari 1 mol elektron ini sama dengan tetapan Faraday. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, sama dengan 96.500 coulomb. Nah, inilah yang Ibu maksud tadi, bahwa jumlah mol elektron akan sama dengan IT per 96.500. Nah, jadi kalau ada perumusan G sama dengan IT ya, IT per 96.500 kali dengan ME. Kan seperti itu ya. Atau G itu tentu akan sama dengan, karena ini sama dengan 1 mol elektron, maka G akan sama dengan mol elektron dikali dengan ME. Sama juga seperti itu ya. Atau G akan sama dengan Faraday kali ME. Sama juga. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung berapa masanya, berapa volumenya. Dan harus kamu ingat juga ya, bahwa untuk menghitung volume gas nanti, untuk menghitung volume gas pada anoda misalnya, volume itu bisa dihitung pada 3 keadaan ya.
standar misalnya, ya. Standar itu berarti 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Atau volumenya non-standar. Nah, non-standar. Atau volumenya itu adalah perbandingan. Bisa juga untuk menghitung volume gas pada katoda. Nah, ini dasarnya kan volume itu kan rumusnya PV sama dengan nRT, kan gitu ya, rumus gas ideal ya. Jadi kita punya rumus standar bahwa 1 mol elektron apa saja, 1 mol gas apa saja dalam keadaan standar sama dengan 22,4 liter. Nah, tetapi kalau non standar berarti kita pakai rumusnya V sama dengan nRT per P. Nah, gitu kan? Atau volume perbandingan nanti akan sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 atau mol 1 per mol 2. Nah, ini kalau mencari volume standar, kalau mencari volume pada elektrolisis pada anoda. Nah, itulah hitung-hitungan dalam reaksi elektrolisis. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita diskusikan di WA group ya. Kemudian kalian kerjakan latihannya supaya kalian lebih bisa memahami, dan kalian boleh bertanya kalau tidak jelas dalam penjelasan video Ibu yang singkat ini. Nah, demikian penjelasan Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalian silakan bertanya dengan tutor sebaya juga boleh, atau dengan Ibu di grup juga boleh. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada pokok bahasan ini. Nah, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.